Perkenalkan, saya Zahra Kamal dengan NIM 230291111. Di sini saya akan menjelaskan salah satu penyelesaian soal pada bab translasi atau geseran untuk soal nomor 9 pada halaman 94. Yang mana soalnya adalah diketahui titik-titik A sama dengan 2,1 dan B 5,-1. G sebuah geseran yang membawa A ke B. A. Jika C sama dengan 4,2, tentukanlah GC. B. Jika P sama dengan X, Y, tentukanlah GP. Untuk penyelesaiannya di sini yang A, diketahui A sama dengan 2,1, B 5,-1, dan C 4,2. Nah, ditanya adalah geseran C. Misalkan GAB C sama dengan C aksen dengan X C aksen, Y C aksen. Maka ruas garis AB akan sama dengan ruas garis C C aksen. Sehingga untuk perubahan geserannya, kita akan mencari nilai dari X C aksen dan Y C aksen. Nah, untuk mencari nilai X C aksen, kita dapat membuat dengan cara XB dikurang XA sama dengan XC aksen dikurang XC. Kita substitusikan saja nilainya dari titik-titik di atas, maka 5 dikurang 2 sama dengan XC aksen dikurang 4. Nah, sehingga 3 sama dengan XC aksen dikurang 4. Nah, nilai XC aksennya akan sama dengan 7. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai YC aksen dengan cara YB dikurang YA sama dengan YC aksen dikurang YC. Selanjutnya kita substitusikan juga dengan nilai-nilai yang di atas, sehingga negatif 3 dikurang 1 sama dengan YC aksen dikurang 2, sehingga 4 sama dengan XC aksen dikurang 2, sehingga nilai YC aksen sama dengan negatif 2. Nah, jadi geseran GABC sama dengan C aksen XC aksen, YC aksen sama dengan 7,2. Untuk penyelesaian B, diketahui A sama dengan 2,1, B sama dengan 5,-1, dan P sama dengan X, Y. Nah, yang ditanya adalah geseran P. Nah, di sini kita misalkan GABP itu sama dengan P aksen, XP aksen, YP aksen. Maka ruas garis AB akan sama dengan ruas garis PP aksen, sehingga untuk perubahan geserannya kita harus mencari nilai XP aksen, YP aksen. Nah, untuk mencari nilai XP aksen, kita dapat mencarinya dengan cara XB dikurang XA sama dengan XP aksen dikurang XP. Nah, kita substitusikan nilainya dari titik-titik di atas, maka 5 kurang 2 sama dengan XP aksen dikurang X. Nah, 3 sama dengan XP aksen dikurang X, sehingga nilai XP aksen sama dengan 3 ditambah X. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai YP aksen, itu adalah dengan cara YB dikurang YA sama dengan YP aksen dikurang YP. Nah, kita substitusikan juga nilai dari titik-titik di atas, sehingga negatif 3 dikurang 1 sama dengan YP aksen dikurang Y. Nah, sehingga negatif 4 sama dengan YP aksen dikurang Y. Nah, sehingga nilai dari YP aksen itu sama dengan negatif 4 ditambah Y. Nah, jadi nilai GABP sama dengan 3 tambah X, 4 tambah Y. Baiklah, saya Putri Anggraini Yamanik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian soal nomor 10 halaman 94 tentang translasi, di mana soalnya yaitu jika A 2,-1 dan B 3,4, sedangkan G himpunan X, Y di mana Y ditambah 2X sama dengan 4. Tentukanlah A GAB dari P jika P X, Y, yang B
titik D sehingga GAB dari D itu 1,3. Yang C sebuah persamaan untuk garis H dengan H sama dengan GAB dari garis G. Untuk penyelesaiannya, GAB merupakan translasi yang memindahkan titik A ke B. Nah, jika titik P-nya diketahui X, Y dan translasi dengan vektor AB, maka P aksennya itu adalah X ditambah A, Y ditambah B. Nah, pada soal kita diketahui titik A itu 2,-1 dan titik B-nya itu 3,4. Maka vektor translasi dari A ke B itu didapatlah hasilnya 1,5. Nah, sekarang kita jawab bagian A. Tadi di A itu pertanyaannya adalah GAB dari P jika P-nya itu X, Y. Nah, di sini karena tadi kan di sebelumnya itu kita sudah dapat GAB itu translasi sejauh 1,5. Maka untuk GAB P-nya, dimana tadi kan P-nya di soal itu X, Y kan, jadi GAB P-nya kita ganti X, Y, maka jadi GAB dari X, Y itu sama dengan X ditambah 1, Y ditambah 5. Nah, yang rumus ini itu tadi kan sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Selanjutnya soal B, dimana soalnya tadi itu adalah titik D sehingga GAB dari D itu 1,3. Nah, di sini tadi pada soal A sudah kita dapat GAB dari X, Y itu adalah X ditambah 1, Y ditambah 5. Misalkan nih titik D itu X1, Y1, maka X tambah 1, Y ditambah 5 itu sama dengan 1,3 karena kan GAB dari D-nya itu 1,3 disoalkan. Nah, langsung saja kita cari nilai X1-nya. Dimana kan X1 ditambah 1 sama dengan 1 kan. Lalu maka X1-nya itu jadinya 0. Lalu Y1 ditambah 5 itu sama dengan 3. Maka Y1-nya itu negatif 2. Sehingga kita dapatkan nih titik D itu adalah 0,-2. Selanjutnya kita bahas bagian C, dimana soalnya itu adalah sebuah persamaan untuk garis H dengan H-nya itu sama dengan GAB dari garis G. Nah, di sini garis G tadi kan pada soal diketahui himpunan X, Y, di mana Y ditambah 2X itu sama dengan 4. Berarti kalau kita pindah ruaskan, kita dapatkan Y itu sama dengan negatif 2X ditambah 4. Jadi setiap titik pada garis G ditranslasikan sejauh 1,5. Seperti yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Jadi jika suatu titik pada garis G itu kita anggap sebagai X, Y, maka X aksen dan Y aksennya itu sama dengan X ditambah 1, Y ditambah 5. Ini kan sudah kita bahas pada sebelumnya. Nah, untuk persamaan baru, untuk garis H kan kita diminta untuk mencari persamaan untuk garis H kan. Jadi untuk mencari persamaan barunya itu, X aksen sama dengan X ditambah 1, dimana nanti kita dapat X-nya itu sama dengan X aksen dikurang 1. Lalu Y aksen sama dengan Y ditambah 5, maka nanti kita dapat Y-nya itu sama dengan Y aksen, 5. Nah, kita substitusikan ke persamaan awalnya tadi. Dimana kan di persamaan awalnya tadi itu Y ditambah, di persamaan awal itu maksudnya di pada garis G, persamaan garis G. Itu kan Y ditambah 2X sama dengan 4 kan. Lalu Y sama X-nya kita substitusikan berdasarkan X dan Y yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Jadi Y aksen dikurang 5 ditambah 2 dikali X aksen kurang 1 sama dengan 4. Lalu Y aksen dikurang 5 ditambah 2X aksen dikurang 2 sama dengan 4. Y aksen ditambah 2X aksen dikurang 7 sama dengan 4. Y aksen ditambah 2X aksen dikurang 7 sama dengan 4. Oke, sama ya. Maka didapatkanlah hasilnya nanti Y aksen ditambah 2X aksen sama dengan 11. Maka bisa kita buatkan untuk persamaan garis H-nya itu adalah himpunan X, Y, di mana Y ditambah 2X sama dengan 11. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Untuk pada grafik, di sini kita membuat grafik menggunakan GeoGebra, di mana kita masukkan fungsi-fungsi yang sudah ada, yaitu untuk fungsi garis G dan juga fungsi garis H.
dan juga titik-titik yang sudah diketahui dan sudah kita cari, yaitu yang diketahui itu titik A, titik B, dan yang sudah kita cari itu adalah titik P aksen dan juga titik D, di mana P-nya itu kita misalkan dengan titik 0,0. Gambarnya seperti pada di layar. Perkenalkan, nama saya Arsya Delia Sandra dengan NIM 2302954. Di sini saya akan membahas salah satu soal pada bab translasi di halaman 99 untuk nomor soalnya nomor 6. Nah, untuk soalnya sendiri yaitu G adalah geseran yang ditentukan sebagai berikut. Jika P sama dengan X, Y, maka geseran P sama dengan X tambah 2, Y tambah 3. Lalu untuk diketahuinya yaitu titik koordinat C sama dengan 1, -7. Dan untuk yang ditentukan adalah koordinat D sehingga SD SC sama dengan 3. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, pertama kita akan menentukan hal-hal yang diketahui dalam soal. Yang pertama yaitu titik P sama dengan X, Y, dan geseran P-nya adalah X tambah 2, Y tambah 3. Dan untuk titik C-nya adalah 1, -7. Dan yang ditanya di sini adalah berapa titik koordinat D sehingga SD SC sama dengan G. Untuk mencari simetri putar P yang berpusat di titik C, kita gunakan rumus 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Lalu kita substitusikan titik C yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu untuk A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan -7. Sehingga untuk SCP-nya diperoleh 2 dikurangi X, -14 dikurangi Y. Lalu kita ubah pada SDSC sama dengan G-nya. Itu menjadi SD dikali 2 dikurangi X, -14 dikurangi Y. Sama dengan X ditambah 2, Y ditambah 3. Untuk penyelesaian selanjutnya, itu kita misalkan D menjadi titik M, N. Dan dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y, kita ubah A-nya menjadi M dan B-nya menjadi N. Lalu, untuk X-nya sendiri, kita ubah menjadi 2 dikurangi X, dan untuk Y-nya kita ubah menjadi -14 dikurangi Y, sehingga diperoleh 2M dikurangi 2 dikurangi X, 2N dikurangi -14 dikurangi Y, itu sama dengan X ditambah 2, Y ditambah 3. Nah, selanjutnya kita samakan X sama dengan X dan untuk Y-nya sama dengan Y. Di sini X sama dengan X-nya yaitu 2M dikurangi 2 dikurangi X sama dengan X ditambah 2. Lalu selanjutnya kita kalikan negatifnya ke 2 dikurangi X sehingga diperoleh 2M dikurangi 2 ditambah X sama dengan X ditambah 2. Lalu kita selesaikan operasi ini sehingga diperoleh 2M sama dengan 4 dan untuk M-nya sendiri menjadi 2. Lalu untuk Y sama dengan Y-nya yaitu 2N dikurangi -14 dikurangi Y sama dengan Y ditambah 3. Lalu negatifnya kita kalikan ke -14 dikurangi Y, sehingga diperoleh 2N ditambah 14 ditambah Y sama dengan Y ditambah 3. Lalu selanjutnya diperoleh 2N sama dengan -11, dan N-nya didapat adalah -5,5. Sehingga untuk titik koordinat D-nya adalah 2,-5,5. Baik, perkenalkan saya Natasha Rahmanita dengan NIM 220294148. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu contoh soal terkait materi translasi yang ada pada halaman 99 di buku RAW soal nomor 8. Di mana soalnya adalah andaikan A sama dengan A1, A2 dan B, B1, B2 dengan menggunakan koordinat, buktikanlah. Nah, ada dua hal yang akan kita buktikan pada contoh soal ini. Yang pertama itu, buktikanlah translasi B, translasi A adalah suatu translasi. Nah, caranya, silahkan ambil titik P, SY sembarang, sehingga kita dapatkan SBSAP sama dengan SB SAP. Nah,
kita bisa mengetahui bahwa nilai SAP itu adalah 2A1 dikurang X, 2A2 dikurang Y. Sehingga kalau kita selesaikan, akan menjadi nilai 2B1 dikurang 2A1 ditambah X, 2B1 dikurang 2A2 ditambah Y. Nah, jika diselesaikan, maka nilai SB-SAP adalah X tambah 2 dalam kurung B1 kurang A1, Y tambah 2 dalam kurung B2 kurang A2. Ini merupakan nilai P aksen. Oke, pada bagian B, kita akan membuktikan jika P sebuah titik dan P aksen merupakan SSB, maka PP sama dengan 2AB. Penyelesaiannya, silakan seperti biasa ambil titik P, X, Y sembarang, dan dari hasil A tadi diperoleh bahwa P aksen tadi adalah X tambah 2 dalam kurung B1 kurang A1, Y tambah 2 dalam kurung B2 kurang A2. Nah, sedangkan nilai AB itu adalah B1 dikurang A1, B2 dikurang A2. Sehingga bisa kita substitusikan nilai AB dan P aksen ini menghasilkan 2 dalam kurung B1 kurang A1, B2 kurang A2. Nah, ini merupakan nilai dari AB, sehingga dapat kita simpulkan maka PP itu sama dengan 2AB.